Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Winingsih, calon guru penggerak Angkatan 8. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dalam materi ini, saya didampingi oleh Ibu Andikaya Hidayanti SPD sebagai fasilitator dan Ibu Sri Rahayuning Astuti MPD sebagai pengajar praktik. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah murid tidak suka dengan adanya peraturan karena peraturan membuat murid merasa tidak nyaman jika mereka melakukan pelanggaran karena mereka akan menerima hukuman atau konsekuensi atas perilakunya dan akan berdampak pada murid merasa malu dan merasa gagal. Adapun tujuan aksi nyata saya mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukurnya, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Semua warga kelas berkontribusi dalam mewujudkan keyakinan kelas. Adapun lini aksi tindakan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Dua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman tentang pentingnya keyakinan kelas. Tiga, berkoordinasi kepada wali kelas dalam membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama murid. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar keyakinan kelas yang sudah disusun dapat dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Semua warga sekolah dan orang tua ikut berkontribusi dalam mewujudkan budaya positif. Berikut kegiatan diseminasi sekolah mengenai penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan gugus hari ini akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan ketua gugus, yang ketiga yaitu inti pertemuan, dan yang keempat penutup, dan kelima pesan dan kesan atau umpan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Gugus Pangeran Diponegoro, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi 1 Banjarharjo, dan yang terhormat rekan-rekanku semuanya, terima kasih atas kedatangannya dan waktu yang diluangkan untuk pertemuan gugus ini. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan di sini dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Amin. Marilah kita untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita ke acara inti, kita buka dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan ketua gugus yaitu kepada Ibu Sari SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, terutama kepada Ibu Kepala TK 01 Banjarharjo atas kesediaannya waktu dan tempat serta atas terlibatnya rekan-rekan dan guru semua yang ada di 01 Banjarharjo ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengadakan rapat
rutin setiap bulan, yaitu rapat gugus Pangeran Diponegoro. Nah, pada kesempatan hari ini nanti selain kita akan mengadakan rapat, juga ada sosialisasi penyebaran pemahaman penerapan budaya positif dari Ibu Sriwiningsih SPD. Kami mohon nanti ibu-ibu semua bisa memahami dan bisa mengambil hikmah dan ilmu dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Sriwiningsih. Harapan kami kita nanti bisa lebih baik dan selanjutnya dapat diimplementasikan dengan baik, dan selanjutnya marilah kita nanti bersama-sama untuk mengikuti sampai selesai. Dari saya sekian, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Ketua Gugus. Menginjak acara yang ketiga, yaitu inti pertemuan. Inti pertemuan ini nanti akan diisi oleh Ibu Sriwiningsih Sarjana Pendidikan dengan tema sosialisasi pemahaman penerapan budaya positif. Guru penggerak ya, angkatan 8. Monggo Bu, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sriwiningsih selaku Ketua Gugus Pangeran Diponegoro, yang saya hormati para pengurus Gugus Pangeran Diponegoro, yang saya hormati Ibu Kasien selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi 1 Banjarharjo, dan yang saya hormati seluruh anggota Gugus Pangeran Diponegoro yang berbahagia. Marilah sebelum kita acara mulai, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pertemuan rutin gugus. Dan mungkin untuk pertemuan gugus kali ini beda dari yang biasanya sih Bu ya. Biasanya kita mengadakan rapat dan ada tugas-tugas yang sudah diberikan. Namun dalam hari ini ada kegiatan salah satu tugas dari program guru penggerak, yaitu dalam modul 1.4 dalam penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Dan untuk hari ini nanti saya mohon kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi selama 1 jam kurang lebih. Siap jadi Bu? Siap. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya minta biar ibu-ibu tambah semangat, nggak ngantuk, dan tambah semangat dalam mengikuti sesi saya ini. Nanti kalau saya sebutkan Gugus Pangeran Diponegoro, panjenengan jawabnya luar biasa. Itu Zee? Oke. Siap Zee? Gugus Pangeran Diponegoro Luar biasa. Terus untuk ibu semua. Terima kasih. Iya. Ibu-ibu yang saya hormati, selama diskusi ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ya, sebelumnya saya mau sharing kepada ibu-ibu semua. Menurut ibu-ibu, budaya positif itu yang seperti apa sih? Monggo Bu Maisarah. Pembiasaan sehari-hari yang baik-baik saja. Oke, hebat. Tepuk tangan untuk Bu Maisarah. Ya. Budaya positif itu adalah pembiasaan yang setiap hari kita berikan kepada anak dengan mewujudkan perilaku-perilaku yang positif. Oke. Next. Secara teori ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal
atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebenarnya ini sudah kita lakukan sih Bu nggih. Kita memberikan melayani murid setiap pagi mulai dari salam, senyum, sapa, itu juga sudah merupakan budaya positif. Namun yang diterapkan ini adalah nilai-nilai universal, perwujudan bentuknya, perilakunya ini termasuk nilai-nilai universal. Dan budaya positif ini Bu, ini tidak dapat diciptakan secara instan, ya. Perilaku itu tidak bisa kita lihat secara langsung Bu. Perubahan yang kita berikan kepada anak itu tidak bisa kita lihat langsung berubah baik yuk. Tapi semuanya itu perlu proses, gitu. Dengan pembiasaan yang kita berikan, nah itu dengan tahap demi tahap akan membentuk perilaku yang positif. Nah di sini budaya positif yang nanti kita wujudkan di dalam lingkungan sekolah ini tidak lepas dari tuntunan dan teladan dari seorang guru. Nah, monggo mencang ya. Kita monggo saling refleksi diri, ya. Kita niki sebagai pendidik guru itu sebagai apa saja Bu? Tugasnya sebagai fasilitator, motivator, oke, ngomong, ya sebagai teman bisa. Nah itu adalah tugas kita, peran kita sebagai guru dan sebagai model, ya Bu. Kita di sekolah ini sebagai model bagi murid-murid kita. Ya, bagaimana kita bagi model? Dengan kita diawali dari diri kita sendiri Bu. Misalnya, ya dalam kedatangan, ya kedatangan itu kita sekarang jam berapa Bu? Jam 7 harus sudah sampai di sekolahan. Nah, jangan sampai kita sebagai model yang akan menerapkan budaya positif di sekolah, tapi datangnya di awal kedisian murid ya Bu ya. Nah, itu berarti perlu adanya perubahan yang nanti kita akan bahas dalam lebih lanjut lagi. Oke, next. Selama 1 jam ini Bu, dalam penerapan budaya positif, untuk menerapkan budaya positif ini ada 6 yang saling berkaitan, yang saling mendukung ya. Dalam 6 perilaku yang saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama Ibu, tentang perubahan paradigma, disiplin diri dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini dari materi keenam materi ini nanti ini saling berhubungan untuk mewujudkan menerapkan budaya positif. Oke, next. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma Ibu. Disiplin diri. Nah, disiplin diri ini adalah yang memiliki motivasi internal. Panjenengan mau menerapkan disiplin kepada murid itu diawali dari disiplin diri. Dan disiplin diri ini datangnya dari kesadaran diri. Dari kesadaran diri inilah yang dinamakan motivasi internal. Ya Bu ya. Jadi disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dengan tujuan mulia yang diinginkan. Bu, kula tang ketemu panjenengan datang ke sekolah niku jam 7 tepat, itu motivasi kesadaran diri yang panjenengan terapkan seperti apa Bu? Apa cepet-cepet absen? Ya? Oh ya, udah kedisian muridnya. Oke. Nah, itu salah satu dari Bu Tegar. Aku jam 7 harus sampai di sekolah. Amarga gak kedisian muridnya. Nah, seperti ini bagus, gak apa-apa, gak salah. Semua
yang kita lakukan itu tidak ada yang salah ya. Cuma perlu kita pahami dan perlu kita adakan perubahan. Maksudnya gimana? Dengan tujuannya mungkin Bu Tegar datang ke sekolah tepat jam 7 biar gak kedisabilitas, berarti tujuannya itu masih motivasi eksternal, karena belum ada kesadaran diri. Maksudnya apa? Kesadaran diri itu dengan tanggung jawab nih. Dengan kata lain, disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, ini berarti kurang. Aku ini jam 7 ini tanggung jawabku sebagai seorang guru ya, itu datang ke sekolah jam 7. Berarti ini mulai tumbuh tentang kesadaran diri, motivasi internalnya sudah tumbuh. Nah, secara otomatis, nah nanti motivasi eksternalnya itu akan mengikuti. Nonton J. Nah, yang tentunya adalah kesadaran dalam diri, melakukan suatu apa seperti panjenengan atau selalu datang ke sekolah karena aku tanggung jawabku, ini loh tugasku, inilah aku paham sebagai seorang guru. Nah, kalau sudah muncul itu nanti penilaiannya terhadap murid, terhadap masyarakat itu akan mengikuti dengan sendirinya. Ngerti J? Nah, itulah pemahaman tentang disiplin diri. Iya, monggo. Nah, sekarang tadi disiplin diri adalah perilakunya. Nilai universal. Nilai universal itu merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Universal, nilai universal itu berupa perilakunya itu, okay? Perilakunya. Aku bertanggung jawab. Universal pun nilainya adalah aku pengen jadi orang yang bertanggung jawab. Salah satunya apa? Disiplin dalam waktu. Nah, itu bentuk nilai-nilai yang ada yang kita wujudkan untuk menerapkan budaya positif. Nah, sebenarnya banyak Bu yang namanya nilai universal itu kata. Ada yang saling menghargai, saling menghormati, jujur, rukun, tanggung jawab, mandiri. Itu adalah bentuk-bentuk dari nilai universal. Nah, sekarang di dalam profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilai universal yang ditonjolkan, yaitu yang dinamakan ada dimensi. Ada berapa Bu? Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bu? Ada berapa? Ada 6, Pinter J. Ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama apa Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, nomor 1. Kemudian yang kedua, Kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Ini adalah 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ini merupakan wujud nilai universal yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini ibu-ibu sudah kita praktekkan kepada murid-murid kita ya. Sudah. Contoh yang beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa kita melalui apa? Pembiasaan. Setiap hari buku sudah lakukan pada murid ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Sebelum masuk, ucapkan salam. Terus kemudian praktek sholat duha. Nah, itu adalah nilai-nilai tentang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini berkebinekaan global juga sudah kita terapkan. Setiap hari Senin kita mengadakan kegiatan apa Bu? Setiap hari Senin kita mengadakan upacara. Berkebinekaan global itu biasanya yang menyangkut tentang kebangsaan ya, tentang kebangsaan. Tentang apa? Kita mengenal dasar negara Indonesia, kita mengenal
budaya yang ada di Indonesia, mengenal tentang tempat-tempat tinggal, pulau-pulau lah, itu yang menyangkut tentang berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Insya Allah setiap hari sudah kita terapkan gotong royong ini. Kerja bakti. Oh iya, pintar. Ada kerja bakti, apalagi Bu yang biasa kita terapkan di sekolah. Memberesi mainan bersama. Memberesi mainan bersama, kerja kelompok. Nah, ini merupakan bentuk dari gotong royong. Kemudian ada dimensi kreatif. Nah, dalam dimensi kreatif ini biasanya kita sudah memanfaatkan media yang ada di sekitar untuk menghasilkan karya. Gitu Bun J? Biasanya anak-anak mengadakan kegiatan proyek. Tuh. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, di sini banyak sekali permainan-permainan yang untuk mengasah anak bernalar kritis. Misalnya bermain puzzle, ya, kemudian puzzle. Nah, itu juga yang mengarahkan anak untuk bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri, di mana mandiri ini kita latih anak-anak untuk belajar mengontrol diri, kemudian belajar untuk menguasai diri, sehingga anak bisa mandiri dalam menyelesaikan segala masalah yang dihadapi anak gitu. Nah, kemudian kita ke tahap yang kedua Ibu, tentang motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia Bu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Bu, kira-kira ya Bu ya, panjenengan mengikuti pelatihan, berarti juga mengikuti pelatihan. Itu tujuannya tadi apa Bu? Pengen apa Bu? Pengen menambah ilmu. Ada lagi? Dapat sertifikat. Dapat transport. Wah hebat Bu Maisarah, pengen dapat transport. Oke, itu adalah motivasi yang mendukung kita untuk mengikuti pelatihan ya. Ibaratnya saya contohnya gitu. Atau di sini yang lagi trennya ya Bu tentang PMM. Coba Bu, panjenengan diminta dari atasan untuk segera menyelesaikan PMM, biar karangannya nilainya tidak rendah, tidak anjlok gitu. Nah, itu kira-kira jenengan termotivasinya pengen menyelesaikan itu amarga ada perintah itu ya Bu ya? Salah satunya juga ya, iya pintar. Gak apa Bu, gak salah, itu gak salah. Memang kita mungkin kita mau melakukan kalau ada perintah baru kita lakukan gitu ya Bu ya. Tapi gak apa-apa. Itu salah satu dari motivasi yang muncul menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jenengan nyaman buat tetap Bu ya? Nah, itu juga termasuk salah satu motivasi dari perilaku manusia. Jenengan cepet garap dalam PMM itu dirampungke gen aku saduya oyak meneh. Itu salah satunya gitu C. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, mungkin ya jenengan mengikuti pelatihan atau mengerjakan materi dari PMM itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Imbalan atau penghargaannya berupa apa Ibu? Sertifikat. Nggih, yen pun rampung pun damel aksi nyata, sertifikat bisa pangkat. Iya, yang pegawai negeri ini yang diharapkan, imbalan yang diharapkan adalah adanya angka kredit, nggo naik pangkat. Nah, itu juga motivasi yang ditimbulkan karena adanya penghargaan atau imbalan. Nah, kalau dua perilaku ini Bu yang baru muncul gitu, berarti baru muncul itu karena ketidaknyamanan dan karena ingin mendapatkan penghargaan. Dalam prosesnya ini berarti yang tumbuh dari dalam diri Ibu baru motivasi apa Bu?
Internal atau eksternal? Ya, leres ya. Yang berarti panjenengan yang muncul, baru muncul ini adalah motivasi eksternalnya. Karena nanti aku udah aku nanti enggak dapat teguran dari atasan. Nah, terus aku udah tak rampungnya bendang gampang naikku pangkat ya, biasanya seperti itu. Nah, ini dalam proses pelaksanaannya ini Bu, ini juga perlu adanya perubahan, merubah motivasi internal ke merubah motivasi eksternal ke motivasi internal. Bagaimana Ibu caranya? Caranya awal dari kesadaran. Jenengan belajar di PMM. Niku ampun jenengan klik wis penting jawab. Nah, berarti itu nanti tidak akan menumbuhkan kesadaran internalnya. Bagaimana biar tumbuh? Yang namanya dipelajari iku yo dipahami. Ngoten nggih. Dipahami setiap modul sampai buat aksi nyata itu dipahami isinya sehingga nanti akan tumbuh ben enek perubahan dalam aku melakukan pembelajaran. Itu berarti ada pemahaman yang sudah saya terima dari modul yang saya pelajari. Saya juga nggak mengelak Bu. Saya mengikuti guru penggerak ini awalnya juga motivasi eksternal, aku pengen dapat sertifikat guru penggerak. Awalnya seperti itu Bu. Tapi dengan perjalanan waktu, nah motivasi internalku kayak dapat sertifikat itu kayak sudah nggak fokus itu. Karena fokus dalam apa? Prosesnya. Karena saya nikmati sekali Bu. Setiap ada sampai modul 4 ini, modul 1.4 ini, saya mempelajari tentang apa? Filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru, kemudian budaya positif, visi dalam menciptakan visi itu yang bagaimana. Nah, sehingga benar-benar dari motivasi eksternal tadi bisa merubah kesadaran saya, bisa menyadarkan saya, berarti kita memberikan pembelajaran kepada itu seharusnya yang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya nanti modul-modul yang selanjutnya insya Allah bisa kita implementasikan kepada murid kita. Nah, nanti dalam kegiatan forum seperti ini kita bisa berbagi sih Bu J. Lanjut. Nah, sekarang tentang penghargaan. Bu, panjenengan kalau sering nggak memberikan reward pada murid Bu? Sering. Bentuknya seperti apa ya? Pujian. Apalagi? Hadiah. Oke, jempol, bintang. Oke, ya hebat ya. Tujuannya supaya apa ya Bu ya? Anak senang. Anak semangat. Oke, anak senang, anak semangat. Oke, ya hebat. Betul semua, nggak ada yang salah Ibu. Nah, tetapi Bu, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata apa yang tujuan kita memberikan penghargaan kepada anak yang sebenarnya biar anak itu semangat, biar anak itu termotivasi, biar anak itu senang. Ternyata itu ada dampaknya Ibu. Ya, ada dampaknya. Yang pertama adalah anak akan selalu tergantung pada penghargaan serta kehilangan dari dalam. Nah, motivasi dari dalam ini lama-lama akan berkurang. Apa jaga nih? Misalnya aku mewarnai ayah mewarnai sudah bagus. Langsung diberikan reward, wah mewarnainya ayah bagus nih, dapat hadiah pensil dari Bu Guru. Ternyata dengan hadiah pensil ini akan mengakibatkan Alia ini akan selalu tergantung. Aku benar mewarnai serapi itu kan itu pensil dari Bu Guru. Nah, itu salah satu dampaknya. Kemudian yang kedua adalah mematikan kreativitas. Maksudnya bagaimana? Alia mewarnainya belum sempurna sebenarnya, tapi karena sudah dapat penghargaan dari Bu Guru, ya udah saya mewarnainya sampai sini aja. Itu sudah dapat hadiah dari Bu Guru. Nah, seperti itu guys. Justru malah tidak mau berkembang. Apa ditambah kreasi apa? Mewarnainya dicampur digradivasi bagaimana? Nah, sehingga sudah tidak akan muncul lagi kreativitasnya. Kemudian yang menghukum, maksudnya gimana ya kita memberikan penghargaan pada murid kok malah menghukum ya?
ini jangka panjangnya. Jangka panjangnya seperti apa ya? Kalau sistemnya dalam satu semester atau akhir tahun biasanya itu di ranking ya Bu. Nah, ternyata yang anak-anak yang tidak mendapat ranking itu merasa gagal Bu, merasa dihukum. Karena apa? Yang diberi penghargaan hanya yang mendapatkan ranking saja gitu ya. Ini maksudnya penghargaan itu malah menghukum anak. Kemudian mengurangi ketepatan, ya, kurang tepat karena tadi berdampak selalu tergantung, mematikan kreativitas, dan yang terakhir ini adalah merusak hubungan. Maksudnya bagaimana Bu? Nah, mungkin kalau dalam panjenengan maringi ribet di kalangan kelas, misalnya di kelas, temannya banyak, ya. Panjenengan maringi alia dan ya, karena warnanya bagus, alia yang mendapat hadiah dari pensil dari Bu Guru. Yang lain bagaimana Bu? Mary, iri ya. Nah, sehingga hubungannya teman Alia sama teman-temannya bagaimana? Renggang. Nah, itu nggih Bu nggih. Ternyata setelah kita pelajari hari ini, tidak semua penghargaan itu menghasilkan yang baik ya. Ada dampak yang akan diterima anak. Nah, bagaimana ya Bu ya? Tujuan saya biar anak itu termotivasi untuk penghargaan reward gitu gimana ya, kita dengan kata-kata gini Bu, ini mungkin salah satu cara yang bisa saya terapkan ya. Mungkin dengan memberikan, misalkan kita melihat murid kita warnanya sudah bagus, kita mau memberikan hadiah, nggak apa-apa, yang penting jangan diputus kata-katanya. Misalkan Alia, wah hebat, gambaranmu sudah bagus, mewarnai ini sudah bagus. Ini kalau sudah kata hebat ya Bu ya. Alangkah lebih bagusnya kamu lebih berkreatif lagi, tambahin hiasan lagi, alangkah lebih bagus. Selain kita memberikan reward, juga memberikan motivasi untuk mengembangkan kreativitasnya. Nonton Bu ya. Coba biar enggak ngantuk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras, kurang kompak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Coba gajah ada yang kecil berarti ngantuk tadi ya. Semut benangnya besar, ngantuk ya. Jerapah Tinggi. oh tinggi. Bebek Pendek. ular Panjang. tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Oke. Nah, jangan ngantuk deh. Oke, masih semangat deh Bu Zin. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Ibu, hukuman itu yang seperti apa toh? Menyakitkan, betul, masalah menyakitkan. Membuat efek jerah. Membuat efek jerah, takut, ya betul. Oke. Nah, itulah hukuman Ibu. Hukuman itu mesti sesuatu yang menyakitkan. Kita memberikan hukuman itu tidak hanya berupa fisik, kata-kata kasar, kata-kata verbal yang menyakitkan anak itu juga sudah termasuk hukuman. Apa boleh kita lakukan Ibu? Tidak. Kita hindari yang sejauh-jauhnya, karena itu nanti akan berdampak psikis anak. Jangka panjangnya itu anak malah akan menjadi memberontak, kadang mempunyai rasa minder, takut, merasa dendam juga. Nah, inilah Bu, akibat dari apabila perilaku memberikan hukuman kepada anak itu, oke? Itu dampaknya. Kemudian kedua adalah konsekuensi. Apa Bu? Konsekuensi. Biasanya kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan. Nah, iya, konsekuensi itu biasanya kita nanti lebih jauh lagi ke keyakinan kelas masih kita bahas, tapi kita munculkan dulu apa yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana. Jadi kita sudah buat kesepakatan pada murid. Misalkan datang terlambat.
anak-anak datangnya terlambat. Sebelum kita buat aturan, kita sepakati dulu anak-anak. Gimana ya kalau ada teman kita yang datangnya terlambat, suruh hafalan Bu. Nah misalkan itu, suruh hafalan ini termasuk konsekuensi. Karena sudah apa? Sudah direncanakan, sudah disepakati. Nah ini nilainya sebenarnya yang membuat anak itu tidak nyaman Bu. Sebenarnya tapi lebih halus daripada hukuman. Ya. Kalau konsekuensi itu memang sudah ada kesadaran anak. Oh iya, berarti anak itu benar salah. Aku terlambat, terus disuruh setelah hafalan surat-surat pendek misalnya. Berarti anak melakukannya karena sudah jadi konsekuensinya. Tapi anaknya merasa nyaman tidak Bu? Tetap tidak nyaman. Karena pertama ya aku ada rasa gagalnya, kenapa hari ini aku tadi terlambat ya gitu. Okay? Nah sekarang yang ketiga ini adalah restitusi. Ibu pernah mendengar kata restitusi atau baru kali ini? Nah, restitusi ini adalah merupakan merefleksikan tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi ini kita masuk ke dalam masalah anak Ibu, okay? Misalnya tadi ada murid yang datangnya terlambat, kita masuk ke dalam masalah anak, merefleksikan, kita tanya dulu. Ya sebenarnya nggak langsung kamu terlambat, ayo langsung laporan surat, kamu wajib. Ya, ini restitusi ini hal yang untuk pemecahan masalah. Kita masuk ke dalam masalah anak-anak. Misalnya Rehan, kenapa kamu hari ini tadi datangnya terlambat? Kita tanya alasannya. Itu, aku tadi nonton TV dulu Bu. Ya gitu. Terus kalau terlambat itu sesuai dengan kesepakatan kita enggak? Iya. Tidak Bu. Terus kesepakatan kita yang bagaimana? Datang tidak terlambat, disiplin, tertib. Oh gitu. Terus Rehan mau enggak tertib, menetapi aturan, mau nggak? Mau Bu. Bagaimana caranya? Nggak nonton TV Bu. Nah, kita pancing anak untuk menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Ini yang namanya restitusi. Kita masuk ke dalam masalah anak, kita membantu anak untuk menemukan solusinya. Oke, itu Bu yang namanya restitusi. Terus nah, ini yang keempat tentang keyakinan kelas. Ini saya sudah melihat ya, di kelasnya Bu Kasim ini ada tulisan keyakinan kelas. Nah, hebat sekali. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Mumpung ini menginjak tahun ajaran baru Bu, ya, yang belum menerapkan mungkin nanti bisa dicoba diterapkan di, kalau keyakinan sekolah berarti membuat peraturan sekolah bersama-sama. Kalau keyakinan kelas kita buat keyakinan guru dan murid. Keyakinan kelas itu tidak sulit Ibu. Karena apa? Untuk menyadarkan kita semua, tidak hanya murid loh Bu ini loh ya, kepada guru juga. Karena apa? Yang melakukan keyakinan kelas ini, ya kontribusinya adalah warga yang ada di kelas atau sekolah. Oke? Seperti apa ya keyakinan kelas? Misalnya gampang, oke? Datang ke sekolah tepat waktu, memberesi peralatan setelah digunakan, membereskan mainan setelah digunakan, kemudian rukun sama teman. Itu bentuk-bentuk keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita, oke? Nah, ini Bu, ada pembentukan keyakinan kelas, ada tata caranya Ibu, ya. Pernyataan positif, maksudnya bagaimana Bu? Kata-kata yang kita tulis dalam keyakinan kelas itu bentuknya pernyataan positif. Contoh Bu, contoh seperti ini. Dilarang membuang sampah di tempatnya. Sama membuang sampah di tempat sampah. Sama-sama tujuannya Bu. Tapi kata-kata yang positif menurut Ibu yang mana? Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Ya. Atau dilarang apa Bu?
dilarang ramai di kelas. Ya. Atau yang kata dilarang itu supaya dihilangkan. Kita ganti ke yang positifnya. Oke. Tadi dilarang membuang sampah sembarang, kita ganti ya menjaga kebersihan kelas. Gitu, oke. Jadi pernyataan itu berupa yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Untuk anak TK gawe aturan, biasanya bukan aturan Bu, kayak perjanjian. Biasanya anaknya ya kayak perjanjian sama ibu sama murid lah gitu. Kata-katanya nggak usah terlalu banyak biar anak mudah ingat gitu. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, membereskan mainan setelah digunakan, merapikan peralatan yang setelah digunakan, Bermain setelah selesai kegiatan. ya boleh bermain setelah selesai kegiatan, makan di dalam ruangan. Nah, itu kebiasaan tapi kita masukkan dalam pembentukan keyakinan kelas gitu, J. Kemudian semua berkontribusi melaksanakannya. Nah, ini yang kita poinnya tidak ke murid saja deh Bu J. Misalkan panjenengan pun gawe kesepakatan setelah selesai kegiatan peralatan supaya dirapikan. Tapi lihat mejanya Bu Guru, banyak tumpuan buku, banyak tumpuan kertas. Nah, ini berarti belum berkontribusi semua. Bagaimana caranya? Saat proses bagaimana anak rapi, tempat guru juga rapi. Nah, sehingga ini semuanya berkontribusi semua. Kemudian ditempel di dinding yang mudah dilihat. Kalau dibuat kesepakatan Bu, nanti di prosedurnya, setelah hasilnya itu nanti ditempel di dinding yang mudah dilihat oleh semua warga kelas kalau keyakinan kelas. Yuk lanjut. Nah ini Bu, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah caranya Bu, dados anak disuruh duduk, ya karpet boleh. Kemudian Bu Guru yang memandu untuk membuat keyakinan kelas. Mempersilahkan semua warga sekolah bercurah pendapat. Yuk kita mau buat kesepakatan apa? Yuk kita mau berjanjian apa ya biar sekelas kita ini biar tenang, biar semuanya ikut rajin. Itu kita buat apa ya? Terus ada Bu, sekolah nggak boleh terlambat. Oke. Bu, nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Biarkan anak mengeluarkan ide-idenya untuk membuat aturan yang ada di kelas. Kalau sudah mencurahkan, ketiga adalah dicatat semua masukan. Yang mencatat guru ya, karena murid belum terampil menulis ya, kan ya. Boleh di papan tulis atau boleh di kertas yang besar. Nah, biar semua anak melihatnya. Kemudian susunlah keyakinan dengan kalimat positif. Tadi hindari kata-kata yang dilarang. Ya. Kemudian tinjau ulang bersama keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau sudah selesai disusun Ibu, setiap poin dibacakan kepada anak. Misalkan gini, datang ke sekolah tepat waktu. Setuju Nak? Setuju Bu? Membuang sampah pada tempatnya? Setuju. Kita bacakan satu-satu, ya. Membereskan mainan setelah digunakan? Setuju. Ya, karena anak belum bisa membaca, kadang ada yang belum, ada yang bisa, kita bacakan, kita sepakati lagi. Kalau sudah, kita tempel di dinding yang mudah dilihat oleh warga kelas. Itu ya Bu Ge? Bisa nanti di awal tahun ini kita mau buat keyakinan kelas? Insya Allah. Oke, bagus untuk Ibu semua. Yuk, lanjut. Nah, ini yang ke-5 tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ingat, kita tidak boleh fokus pada murid saja. Ini semua kebutuhan manusia, yaitu dari yang kecil, yang besar, yang tua. Itu semua merata, karena itu sudah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bu, panjenengan ya,
penggiat untuk bisa bertahan hidup, terutama ya makan, minum, olahraga, tempat tinggal, itu insya Allah semua, tidak hanya manusia, gitu. Makhluk hidup juga membutuhkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini maksudnya bagaimana Ibu? Saling menyayangi. Seperti saya berdiri di sini, panjenengan terima betul Bu? Nah, berarti saya bersosialisasi, saya bergaul dengan panjenengan, dia mau menerima saya, ini juga bentuk kasih sayang. Di dalam keluarga siapa yang menyayangi Bu? Orang tua. Sayang suami nggak Bu? Luar biasa sayangnya suami. Kemudian adalah yang ketiga, kebebasan. Panjenengan ingin bebas Bu? Pengen merdeka Bu? Pengen. Tapi kebebasan ini adalah bebas berkreasi, bebas berpendapat. Panjenengan bebas, tidak ada batasan. Tapi di sini kebebasan itu yang sesuai kode etik guru. Bebas merdeka, tapi harus ada aturan norma-norma yang diatur. Kemudian yang keempat Bu, kebutuhan tentang kesenangan. Nah ini kesenangan Bu, panjenengan pengen senang betul Bu? Mana senyummu? Ini senyumku. Mana tertawamu? Senang hati, kesenangan ini merupakan kebutuhan. Kalau orang senang Bu, hati orang senang gampang nekane apa Bu? Penyakit, ya gampang sakit, pensiune dhuwur, kakean pikiran, kakean beban, nggih ora iso seneng. Itu akan malah membuat kita kebutuhan kita berarti belum tercukupi. Bagaimana untuk mencukupi kesenangan? Kebutuhan kesenangan bagaimana caranya Bu? Piknik. Kalau teman-teman aku seneng ya aku piknik. Renang, oke. Nah, itulah bebas panjenengan bagaimana meluapkan diri Anda untuk mendapatkan mencukupi kebutuhan dalam kesenangan. Oke. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini biasanya menyangkut tentang harga diri Bu. Apa ya? Bisa berkompeten, pengen kompetensi, pengen mencari meningkatkan pengembangan diri. Biasanya seperti itu. Ini juga merupakan kebutuhan. Karena apa? Kalau kita hanya monoton, bergerak-gerak, nggak ada motivasi, nggak ada kebutuhan untuk mendapatkan penguasaan. Nah itu nanti ya kebutuhannya akan berhenti di situ saja, gitu. Jadi kalau pengen bergerak, menggerakkan, itu nanti pasti akan ada perubahan untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Sakit ditambah Bu? Oke, yuk lanjut. Nah, ini Bu, kita bermain tentang posisi kontrol. Ini tidak hanya dilakukan guru di sekolah, tapi juga berperan sebagai orang tua di rumah. Ya, kita sebagai orang tua juga ya Bu ya di rumah, C. Nah, mari kita belajar tentang posisi kontrol. Ya, posisi kontrol yang pertama ini adalah sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini tadi sama seperti yang tadi berupa hukuman tadi. Kalau di sekolah, kadang-kadang apa Bu pernah Bu megang anak sampai dipukul? Bukan nggih? Yang sering kita lakukan itu malah kalau kita tidak menyadari kata-kata kasar, gitu. Bu, sama punahnya akeh heran, jadi anak nakal heran. Nah, seperti ini kata-kata nakal ini juga merupakan hukuman. Karena apa? Itu menyakitkan anak. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya ini tidak pakai nada yang keras Bu, mendekati anak. Kenapa? Rehan, kamu kok nggak selalu selesai tugasnya? Ibu sangat kecewa sama kamu. Kata-kata seperti ini berarti membuat anak itu merasa bersalah.
Kemudian sebagai teman, guru tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi. Seperti ini misalkan, tadi anak nggak selesai kerjaannya ya, Rehan, kamu kok nggak selalu selesai toh nak? Kamu nggak kasihan ya sama ibu? Ibu nanti dimarahi loh sama ibumu karena kamu nggak selesai kerjaannya. Nah, kita sebagai teman, kamu mau kan, mau bantu ibu? Gitu kan kata-katanya membujuk, ya. Itu sebagai teman. Baik, cuma juga tidak merasa nyaman anak, ya. Mau kamu bantu ibu, nah, seperti ini. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, mengawasi. Pemantau itu biasanya ngawasi. Biasanya itu mengingatkan pada konsekuensi. Karena kamu datang terlambat, tahu konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Apalah bu, sebagai pemantau itu ngelek nih konsekuensi yang akan diterima murid, itu biasanya sebagai konsekuensinya. Ataupun di rumah, anaknya apa nggak mau bersih gitu, konsekuensinya apa? Nggak dapat uang jajan, gitu. Jadi jenengan sadar ya sebagai pemantau, ya. Kemudian yang kelima bu, sebagai manajer. Ini yang diharapkan dari kelima posisi kontrol ini, mari kita yang biasanya kita posisi kontrolnya sebagai pemantau ataupun sebagai pembuat rasa bersalah, kita rubah sedikit, kita rubah. Bagaimana bisa menjadi posisi kontrol manajer? Yaitu guru berkolaborasi bersama murid, meminta mempertanggungjawabkan perilakunya dan membantu menemukan solusinya, yaitu di dalam tadi bu, penerapan segitiga restitusi. Dalam restitusi tadi loh bu, kita manajer, kita masuk ke dalam masalah anak. Mas Rehan, kenapa ya kok nggak selalu datang nggak selesai tugasnya? Gitu. Aku bermain kok bu, nah, gitu. Bermain kok, aku malas kok bu. Gitu. Terus kita masuk ke dalam Mas Rehat males atau bermain di luar. Tadi sesuai kesepakatan kelas kita tidak ya? Tadi kesepakatan kelas kita apa ya? Bermain setelah menyelesaikan tugas bu. Nah, percaya Mas Rehat percaya dengan itu? Sepakat bu. Penting nggak ya itu? Penting bu. Nah, kalau penting bagaimana ya biar Mas Rehat bisa selesai mengerjakan tugasnya? Tidak ngobrol bu, tidak bermain di luar dulu bu. Nah, membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Inilah nanti yang materi yang terakhir adalah lanjut segitiga restitusi. Ini ada 3 tahap dalam kita mau menuju posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya bagaimana? Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan tadi Adna datangnya terlambat, kita masuk, Adna tadi Bu lihat Adna datangnya terlambat ya? Iya bu, nggak apa-apa Adna. Datang terlambat itu melakukan kesalahan itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu, nggak langsung kita langsung marah ya tidak. Kita stabilkan, berarti aku gak bohong, kita stabilkan dulu identitasnya, rasa bersalahnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kan kenapa kamu datang terlambat. Kita tanya dulu alasannya, kita stabilkan rasa bersalahnya, baru kita masuk. Mas Adnan tadi datang terlambat pasti ada alasan. Kenapa ya Mas Adnan datang terlambat? Bangunnya kesiangan bu. Oke. Nah, berarti kita sudah validasi tindakan yang salah tadi. Cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus baru kita masuk ke keyakinan atau bagaimana
Kamu tahu nggak ya yang sudah jadi kesepakatan kita di kelas? Iya Bu, datang tepat waktu atau 15 menit sebelum kegiatan dimulai kita sudah datang. Kamu percaya dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Terus bagaimana caranya kamu menemukan solusinya biar kamu tidak terlambat sekolah? Bagaimana? Bangunnya pagi Bu. Bangunnya pagi. Bagaimana biar kamu bangun pagi? Minta dibangunkan ibunya Bu, gitu ya. Nah, itu kita setelah tahu validasi tindakan yang salah, tahu alasannya, kemudian kita bantu anak untuk menemukan solusinya. Nah, itulah dalam penerapan segitiga restitusi. Bisa dipahami Bu dalam penerapannya? Insya Allah. Oke, coba ini merupakan contoh skenario dalam penerapan segitiga restitusi yang ini sudah saya implementasikan kepada anak didik saya, tapi dengan masalah yang berbeda. Biasanya ditemui kita setiap masalah yang ada pada murid itu beda-beda. Setiap hari pasti ada masalah Bu. Entah itu datang terlambat, entah itu bertengkar sama teman, entah itu rebutan jajanan, entah itu rebutan mainan. Nah, ini mungkin sedikit cuplikan dari masalah yang ada pada murid saya dan bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi. Sekarang coba kita berikan tindakanmu searah sampai sama Reha sampai mendorong badannya itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut Mas Rio, rukun sama teman itu penting tidak ya? Ya, baik. Kalau menurut Mas Rio penting, keyakinan kelas apa yang akan dilakukan Mas Rio? Ya, kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya, tepat sekali Mas Rio. Kamu sudah tahu solusinya. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih. Oke, berikhlas dulu Ibu. Itu adalah salah satu bentuk penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tadi Mas Rio mendorong badannya Rehan karena Mas Rehan ambil makanannya Rio, dia tidak terima. Dan dia tadi ada menanyakan keyakinannya, alasannya kenapa kok kamu dorong? Kan itu makanan dari bunda aku Bu, itu kan makanan dari ibu Bu. Karena dia ingin menghargai menghargai dari makanan yang diberikan ibu. Nah, kemudian saya tanyakan dulu keyakinan kelas kita sudah kita sepakati apa? Rukun sama teman Bu. Nah, menurut Mas Ria rukun sama teman itu penting nggak? Penting Bu. Nah, kalau penting bagaimana ya caranya biar kalau sama Ria itu bisa rukun? Saya bisa bersabar lagi Bu. Saya mau berbagi sama teman Bu. Nah, dengan sendirinya anak akan mempunyai solusi untuk pemecahannya. Begitu Ibu. Dan alhamdulillah terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu semua. Saya minta plus yang semangat. Terima kasih atas perhatian
kiranya ibu-ibu semua, semoga materi yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa membawakan manfaat dan barokah kepada kita semua, bisa kita implementasikan di lembaga kita masing-masing, sehingga kita bisa melakukan perubahan di dalam memberikan pembelajaran maupun dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Itu Bu ya. Dari saya akhiri cukup sekian, dan untuk selanjutnya nanti saya mohon untuk umpan baliknya bagaimana Ibu dalam mengikuti kegiatan sosialisasi saya ini untuk memberikan umpan balik atau pesan dan kesan untuk kegiatan-kegiatan saya selanjutnya. Begitu Bu. Dari saya akhiri cukup sekian. Akhirul kalimat ada salah katanya saya mohon maaf. Akhirul kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Winingsih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Winingsih, guru penggerak angkatan 8. Nah, ini ada angkatan 10 ibu, monggo ikut berpartisipasi dan semoga nanti bisa seperti Bu Sri Winingsih ini. Amin. Oke. Semoga materi yang luar biasa ini tadi bisa diimplementasikan di lembaga kita masing-masing. Oke, semangat ibu-ibu. Selain acara penutup, untuk sebelum acara penutup ini kita buka untuk sesi umpan balik pesan dan kesan. Monggo ibu-ibu, siapa yang akan berikan pesan dan kesan? Monggo Ibu Maisarah. Oh, Bu Sri Partini. Oke, monggo Bu Sri Partini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berikan umpan balik atau pesan dan kesan untuk Ibu Sri Winingsih. Pesan dari saya untuk sosialisasi pemahaman budaya disiplin positif ya. Semoga ibu guru yang lain juga semangat juga mengikuti seperti apa yang diterapkan oleh Ibu Sri Winingsih. Untuk kesannya, alhamdulillah penyampaian dari Ibu Sri Winingsih bagus sekali ya ibu-ibu ya. Semoga menjadikan kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk mendidik anak-anak lebih baik lagi. Semangat Ibu Sri Winingsih, semoga diberi kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau naik yang bisa memberikan umpan balik? Oke Ibu, ini sebagai refleksi saya juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Monggo Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pesan dan kesan kepada Bunda Sri Winingsih. Pesan saya kepada teman-teman semua, kita agar lebih bersemangat seperti Bunda Sri Winingsih yang berkompetensi, smart dan hebat. Semoga kita dapat bisa mengikutinya. Dan kesan-kesan saya yaitu agar kita dapat menjadi pendidik yang lebih baik untuk menerapkan pemahaman tadi kepada anak didik kita, sehingga menjadi generasi yang lebih baik yang dapat mencari solusi untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang bagi anak-anak kita, mulai kita didik dari sejak dini. Itu pesan dan kesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang telah memberikan umpan balik bagi saya, dan ini merupakan refleksi
menambah motivasi saya untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Bu Sri Partini dan Bu Tati atas kesan-kesan yang tadinya. Berhubung ini waktunya sudah siang, kita tutup ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.